Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trade Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate berarti bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja yang positif ya dan buang jauh-jauh yang negatifnya, oke? Dan untuk di tema video kali ini adalah yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini. Nah, jadi kira-kira apa sih yang akan dia berikan gitu ya? Berikan tuh nggak harus barang gitu ya. Mungkin permintaan maaf, mungkin perbaikan hubungan, mungkin janji-janji yang belum pernah dia tepatin, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Reading kali ini ya, dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Reading kali ini. Oke? Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian juga bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus ya. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian juga bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar ngerasa yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada kartu yang pertama, oke? Di sini ada kartu The Lovers, ada kartu Page of Cup, ada kartu Three of Cup, dan di sini ada kartu Ace of Pentacle, ada kartu Ten of Swords, dan yang terakhir ada kartu Ace of Cup. Yes, oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Yes. Yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini apa sih kira-kira? Bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 1 gitu ya, mungkin kalian pernah terjebak dalam situasi di mana kalian menjalani hubungan tapi nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, karena ya terus-terusan terjadi sebuah pertikaian, percecokan, saling membesarkan ego satu sama lain, bahkan bisa dibilang hanya memikirkan diri kalian masing-masing tanpa memikirkan bagaimana perjuangan yang udah kalian lalui selama ini. Dan di sini Clarissa melihat gitu ya bahwa mungkin ada beberapa di antara teman-teman semuanya yang merasa khawatir, takut apabila hati dan perasaan dia sudah tidak sebesar yang dulu untuk dia berikan ke kamu. Tapi buat kalian yang memilih kartu nomor 1, ada juga yang merasa bahwa kayaknya nih orang udah mulai bosen sama aku dan kayaknya udah memiliki yang baru, dan masih banyak lagi argumentasi yang ada di dalam pikiran kalian. Tapi menurut saya sih buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1 ya, di sini ada kartu The Lovers. Artinya apa? Kemungkinan di bulan Idul Fitri ini gitu ya, kemungkinan besar orang ini akan meminta maaf sama kamu, ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan, dan dia lebih ingin ke intinya tuh kayak memperbaiki apa yang sekiranya bisa diperbaiki. Misal ego dia terlalu tinggi gitu ya, dia akan sedikit mengurangi gitu ya rasa keegoan dia sendiri gitu. Memang sih nggak langsung dampaknya 100%, nggak langsung berubah gitu, tidak, tetapi yang saya lihat berubahnya dia secara bertahap gitu ya, tetapi pasti gitu, dan kalian pun juga nantinya benar-benar bisa merasakan. Jadi bisa dibilang di bulan Idul Fitri ini membawa berkah gitu ya bagi hubungan kalian. Terus saya juga bisa melihat ya, walaupun flashback ke belakang kemarin, memang ya terkadang perbedaan pendapat masing-masing yang terkadang itu membuat kalian jadi ribut gitu ya. Tetapi di sini yang saya lihat orang ini kedepannya akan lebih
lebih bisa ngimbangin kamu gitu. Karena yang aku lihat flashback ke belakang kemarin, dia sama sekali nggak bisa ngimbangin perasaan kamu gitu ya. Misal kamu sedang emosi, seharusnya dia menjadi air, tapi tidak gitu, dia malah menjadi api, yang artinya ya semakin membara gitu, yang akhirnya apa, ya udah pertengkaran gitu, sebuah pertikaian yang sebenarnya nggak kalian harapkan. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa orang ini tuh kayak ingin mulai belajar bagaimana cara dia mengendalikan emosi. Karena yang Larissa lihat flashback ke belakang kemarin, emosi masih mendominasi di dalam diri dia. Itu yang membuat kamu merasa bahwa kamu ini kayak selalu kalah di mata dia gitu. Karena dia selalu memprioritaskan emosi dia, sedangkan kamu memikirkan kebaikan hubungan. Jadi daripada nanti tambah runyam gitu, kamu lebih memilih ngalah dan diam gitu. Bukan berarti kamu kalah gitu, tetapi kamu memikirkan kebaikan hubungan ini ke depannya. Terus juga di sini sebenarnya jika dilihat ya, saat ini tuh kayak udah banyak kata yang sebenarnya tuh ingin dia ucapkan ke kamu, tapi mungkin orang ini lagi menunggu situasi yang pas gitu ya, dimana dia akan mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya, mana yang akan dia ucapkan, mana yang akan dia perbaiki, mana yang harus dia tingkatkan gitu. Sepertinya banyak hal yang ada di dalam pikiran dia berusaha dia ucapkan ke kamu, tapi memang nggak langsung saat ini gitu. Aku masih melihat dia masih menunggu situasi yang pas gitu, karena dia takutnya itu gini, apabila timingnya nggak pas gitu, takutnya itu kayak malah bukan berujung sebagai sebuah kebaikan, tapi justru malah kerumitan gitu. Jadi kayak orang ini sangat berhati-hati gitu ya dalam mencari momen yang pas kapan orang ini akan mengungkapkan tentang isi hati dia yang sesungguhnya. Kan sebenarnya udah banyak gitu ya hal yang dia pendam, yang sebenarnya tuh ingin dia ungkapkan semuanya ke kamu di bulan yang Fitri ini gitu. Terus juga di sini ada kartu Three of Cup gitu. Three of Cup tuh kamu juga sempat mengira gitu ya, beberapa di antara kalian yang merasa bahwa orang ini tuh entah memiliki simpanan, entah memiliki PDKT-an gitu. Cuman setelah dia nanti terbuka ngomong jujur sama kamu gitu, ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa kecewa, ada juga beberapa di antara kalian yang merasa rega. Apapun gitu ya yang bakalan dia ungkapkan, kamu sebagai pasangan harus bisa menghargai. Setidaknya dia bisa berkata jujur gitu. Dan di sini kamu juga harus bisa dalam artinya menghargai kejujuran dia gitu. Karena di sini yang saya lihat nantinya setelah dia benar-benar berkata jujur dan transparan sama kamu, kamu bisa menyadari gitu ya. Dalam artinya ya udah gitu. Yang penting kamu nggak usah mengulangi kesalahan yang sama. Terus di sini saat ini masih energi kamu, aku lihat sih masih kelabu ya, dalam artian tuh nih sebenarnya kamu mengharapkan dia menghubungi kamu saat ini atau bagaimana gitu, tapi kayaknya kamu tunggu-tunggu kok nggak muncul gitu. Saran dari aku sih sabar aja gitu, pasti cepat atau lambat orang ini apabila dia udah ngerasa siap gitu, pasti kamu bakalan ditelepon sama dia. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle. Ya mungkin di bulan yang Fitri ini juga ini merupakan salah satu gitu ya jawaban dari doa-doa kamu selama ini sama Tuhan gitu. Karena keinginan terbesar kamu sebenarnya nggak terlalu yang banyak-banyak sih gitu. Kamu menginginkan bahwa hubungan yang saat ini sedang kamu jalani sama dia semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ada perubahan gitu ya. Ya mungkin ini adalah momen yang pas gitu ya untuk kalian sama-sama memperbaiki, sama-sama mengintrospeksi diri gitu ya, dan sama-sama membangun sebuah komitmen yang flashback ke belakang kemarin itu udah kelam. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Ten of Swords itu. Ten of Swords tuh kayak terkadang juga di saat mungkin kamu menunggu dia datang, menunggu mungkin dia menghubungi kamu gitu, suatu hal yang sangat menyakitkan gitu ya. Terlebih apabila kamu udah mengharapkan dia datang, dia telepon sama kamu, dia nggak ada kabar gitu, isi yang terkadang membuat kamu ngerasa jengkel gitu. Cuman buat kamu sih nggak perlu berkecil hati gitu ya, karena di bulan ini gitu ya kamu bisa mengutarakan juga gitu ya tentang apa keluh kesah kamu selama ini. Jadi nggak cuma dia aja gitu. Dengan seperti itu aku yakin bahwa kedepannya hubungan kalian akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak kalian berdua nggak memiliki keberanian untuk sama-sama mengungkapkan, entah takut tersinggung, takut salah satu pihak di antara kalian merasa tersakiti, merasa nggak enak hati gitu. Dan ini merupakan salah satu momen yang tepat untuk kalian sama-sama saling mengungkapkan tentang apa yang menjadi ganjalan di dalam diri kalian masing-masing. Terus di sini juga ada kartu Ace of Cup. Memang sih jika dilihat dari kartunya gitu, teman-teman yang memilih kartu nomor 1 gitu, dibilang berharap ya kamu berharap gitu, dibilang enggak ya juga enggak gitu. Bisa dibilang tuh kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Tapi apapun nanti yang kamu ambil ya kamu harus tetap gitu ya, dalam artian tuh
pikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jadi jangan mengambil keputusan yang hanya berdasarkan terpengaruh atau terpancing emosi. Karena apa? Emosi itu akan menghancurkan diri kalian nantinya. Jadi benar-benar gunakan kesabaran, gunakan hati yang jernih, gunakan situasi yang penuh dengan ketenangan. Aku yakin apapun nanti yang akan kamu ambil itu adalah sebuah langkah yang bijaksana. Jadi sebelum mengambil keputusan lebih baik pikirkan terlebih dahulu. Intinya itu jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu terburu-buru. Dia aja nggak kemana-mana kok. Jadi kan seperti itu ya. Terus kita coba lihat untuk di kartu ini ya, kartu oracle-nya. Maaf ya agak sedikit batuk. Yang ada di yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini. Oke. Di sini ada kartu gift from God, ada kartu neutral, ada kartu clear chocnance, ada kartu relationship harmony, terus ada kartu juga clear sentience, and then yang terakhir ada kartu leadership. Oke. Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu gift from God ya. Artinya itu apa? Ya, kemungkinan besar gitu ya, ini adalah momen yang memang diberikan sama Tuhan gitu ya. Ini tuh kayak kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kalian berdua sama-sama mengintrospeksi diri satu sama lain, bukan malah saling menjudge gitu ya, satu di antara yang lain. Jadi benar-benar gunakan momen ini sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan ini biar semakin lama semakin indah. Terus juga di sini ada kartu neutral gitu. Kartu neutral tuh kayak di sini menggambarkan tentang diri kamu sebenarnya gitu. Aku melihat bahwa sebenarnya kamu mencintai dia itu dengan tulus gitu, tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Cuman jika dilihat dari kartunya sih gitu, kayaknya orang ini tuh yang saya lihat ya, yang saya lihat dan kamu rasakan tuh kayaknya kamu belum kayak gini loh, segala apapun yang kamu berusaha tunjukkan ke dia gitu, kamu kan nggak ada niat untuk mempermainkan dia, memanfaatkan dia gitu. Kayaknya dia seolah nggak ngelihat gitu loh. Itu yang terkadang membuat kamu, ya kok kamu bisa ngelihat gitu, aku ini tulus sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu. Tapi kenapa gitu, flashback ke belakang kemarin tuh kok kamu nggak sadar-sadar gitu. Dalam arti tuh ada hal yang seperti itu yang kalian pendam. Terus juga di sini memang sih flashback ke belakang kemarin tuh kayak antara kamu dan dia mungkin masih ada batasan ya. Dalam artian tuh kamu ada hal yang ingin kamu ungkapkan tapi nggak bisa, dia juga ada hal yang ingin dia ungkapkan tapi nggak bisa. Dan untuk di kesempatan kali ini gitu ya, gunakan apa ya, singkirkan penghalang tersebut. Kalian harus sama-sama terbuka satu sama lain. Karena ini untuk kebaikan hubungan kalian ke depannya gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya gitu. Kalau misalnya kamu ada unek-unek yang nggak kamu suka ya kamu ngomong aja sama dia. Kalau misalnya dia ada unek-unek juga dari kamu ya dia juga harus ngomong. Jadi seperti itu, agar tidak ada sebuah apa ya, dalam artian tuh energi yang kayak seolah tuh menutupi satu sama lain gitu. Jadi harus terbuka aja, karena ini kan juga demi kebaikan hubungan gitu. Di sini Clarissa bisa melihat sih bahwa kalian udah bener-bener bisa terbuka satu sama lain dan memperbaiki gitu ya, memperbaiki dan introspeksi diri satu sama lain. Aku yakin bahwa kedepannya akan tercipta sebuah hubungan yang sangat harmoni, selaras dan harmoni. Kenapa demikian gitu? Ya sejatinya kalian mau belajar dari kesalahan gitu. Hidup nggak akan berubah gitu ya. Hubungan nggak akan berubah sebelum kalian yang mengubahnya gitu. Jadi kapan lagi gitu? Kalau misalnya kalian menginginkan kebahagiaan yang cepat kalian dapatkan, ya harus kalian mulai dari sekarang. Jangan pernah mengandalkan kata gengsi, karena gengsi tidak akan dalam artian tuh memperbaiki hubungan. Terus juga di sini ada kartu clear sentience. Memang sih jika dilihat perasaan kamu ke dia juga besar, perasaan dia ke kamu juga besar. Hanya mungkin kurangnya keterbukaan aja yang menjadi problem utama di dalam hubungan kalian saat ini. So, apabila kalian udah sama-sama saling mengerti, ya sebisa mungkin kalian kedepannya harus sama-sama bisa saling terbuka, biar tercipta sebuah hubungan yang ini yang layak untuk diceritakan nantinya. Terus juga di sini ada kartu leadership. Buat kamu yang terkadang masih suka ngerasa mikir cemburu sama dia, please mulai saat ini kamu harus bisa berpikir positif gitu ya, berpikir positif thinking. Karena yang saya lihat tuh kayak nggak ada seseorang yang mampu
menggantikan posisi kamu selain dia, karena kamu adalah pemimpin hatinya. Jadi seperti itu. Jadi apabila mungkin kamu saat ini ngerasa cemburu sama dia, kamu harus ngomong sama dia sejujurnya gitu, dan mencoba gitu ya, berpikir positive thinking gitu. Karena percaya atau tidak, apabila kamu berpikir positive thinking, maka kedepannya kamu akan mendapatkan hal positif tersebut. Tetapi apabila kamu berpikir negatif, ya kemungkinan besar kamu akan mendapatkan hal negatif tersebut. Karena apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Terus di sini aku lihat juga untuk ini ya, yang akan dia berikan gitu ya, yang akan diberikan di bulan Fitri ini. Oke. Ada kartu The World, kemudian ada kartu Nine of Pentacle, ada kartu juga The Empress, ada kartu The High Priestess, Five of Cup, dan yang terakhir Ace of Cup. Yes. Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu The World ya. Kartu The World tuh menggambarkan tentang ya kemungkinan ini adalah akhir dari segala fase di mana kamu berantem sama dia gitu. Jadi ya bisa dibilang tuh kayak mungkin ini adalah satu langkah awal yang tepat gitu ya untuk kamu bisa meminimalisir pertikaian sama dia gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin tuh saking terlalu seringnya gitu ya kamu berantem sama dia gitu. Dan kemungkinan gitu ya di bulan ini dan kedepannya akan, dalam artian tuh kayak ya masalah itu akan tetap ada gitu. Cuman kayak kamu masih bisa meminimalisir lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus juga di sini kamu juga nantinya tuh akan ngerasa lega dan bahagia sendiri gitu, karena ya perjuangan kamu selama ini tuh ternyata nggak sia-sia gitu. Ternyata dia juga masih ada kesempatan untuk berubah gitu ya, membawa hubungan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus juga di sini ada kartu The Empress gitu. Kartu The Empress tuh kayak menggambarkan tentang sejatinya hati dia ini kayak seolah itu nggak bisa berpindah ke lain hati, karena dia udah kayak merasa nyaman duduk di kursi dia saat ini. Artinya apa? Ya dia sejatinya tuh nyaman gitu ya, merasa duduk berada di samping kamu. Terus juga di sini ada kartu The Priestess. Buat kamu ya mungkin saat ini lagi gelisah, lagi galau gitu, terkadang lagi cemas gitu, coba gitu ya kamu lebih dekatkan diri terhadap Sang Pencipta, karena itu akan membuat kamu lebih tenang daripada kamu terus galau kepikiran sama dia gitu ya. Nggak akan tetap gitu ya, nggak ada obatnya, nggak ada jalan keluarnya. Lebih baik, alangkah baiknya apabila kamu dekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Kemungkinan Tuhan kemungkinan dan pasti Tuhan akan menjawab segala doa dan keluh kesah kamu selama ini. Terus juga di sini buat kamu sih sebenarnya nggak perlu terlalu cemas, nggak perlu terlalu galau gitu. Yakin semuanya serahkan aja sama Tuhan. Pasti ya di sini ada kartu Ace of Cup. Tuhan akan menjawab segala bentuk doa dan apapun curhatan dari kamu. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin readingan yang nomor 1, dan di kesempatan kali ini kita akan lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, tetap stay tune ya. Halo teman-teman, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, di sini ada kartu The World, kemudian yang kedua Four of Pentacle. Di sini ada kartu Five of Cup. Terus juga ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Nine of Swords, dan di sini ada kartu Knight of Cup. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini. Buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, sepertinya akan ada kejutan di dalam diri kalian yang memilih kartu nomor 2. Karena Clarissa melihat bahwa sepertinya ya, flashback ke belakang kemarin, ada sebuah rencana yang gagal atau tertunda gitu, dimana mungkin kalian ingin ketemu sama dia, tapi mungkin karena beberapa hal yang membuat pertemuan tersebut jadi gagal atau tertunda. Dan ada juga yang melakukan sebuah rencana, entah mungkin memikirkan jenjang yang lebih serius atau bagaimana gitu, karena beberapa hal jadinya kayak seolah-olah tarik ulur nggak jelas gitu. Terus ada juga beberapa di antara kalian yang merasa bahwa itu kayak
apa ya, menyimpan perasaan kecewa gitu karena dia yang kamu tunggu-tunggu tapi nggak datang-datang juga gitu. Dan di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, kira-kira yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini apa gitu. Aku merasa sih memang orang ini nggak langsung ngajak ketemu gitu ya, ketemu kamu secara langsung karena mungkin flashback ke belakang kemarin itu kan udah gagal gitu. Jadi kayak orang ini saat ini udah mulai memikirkan gitu ya, memikirkan sebuah rencana yang dimana hal ini tuh mampu bikin kamu bahagia gitu. Misal dia udah mulai memikirkan rencana kapan antara dia dan kamu melakukan sebuah pertemuan. Ada juga beberapa di antara kalian tuh yang udah mulai memikirkan jenjang keseriusan karena flashback ke belakang kemarin itu tarik ulur nggak jelas. Ada juga beberapa di antara kalian yang merasa bahwa ini tuh dia akan menebus semua kekecewaan yang udah dia lakukan ke kamu. Jadi seperti ya bisa dibilang perbaikan hubungan, atau mungkin apabila ada janji dia akan berusaha menepati walaupun nggak bisa 100% gitu. Dan di sini yang jelas ya, akan ada aura bahagia yang nantinya tuh bisa kamu terima gitu ya, bisa bikin kamu merasa bangga karena ya akhirnya gitu ya, momen yang kamu tunggu-tunggu itu datang juga gitu. Karena di sini Clarissa melihat ya, ada kartu Four of Pentacle. Flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu terlalu sering gitu ya menahan kekecewaan. Karena kenapa sih gitu ya, tiap mungkin mau ketemu sama dia tapi gagal, tiap mau menjalin hubungan lebih serius sama dia tapi dia tarik ulur nggak jelas gitu ya. Ketika kamu ingin mungkin apa ya, dia bikin janji sama kamu tapi dia mengecewakan, nggak nempati janji gitu. Dan di sini aku melihat ya bahwa di bulan ini, di bulan yang Fitri ini, Clarissa merasa bahwa orang ini akan mungkin ya secara tidak langsung tuh kayak udah mulai memikirkan rencana yang benar-benar dia pikirkan secara matang gitu ya. Kapan mungkin dia ngajak kamu ketemu, kapan dia ngajak serius, kapan dia mau menepati janji yang pernah dia katakan ke kamu. Karena ya bisa dibilang dia udah mulai, hati dia udah mulai tergerak gitu ya. Dan mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini sama Tuhan gitu. Terus di sini ada kartu Five of Cup. Kamu juga sempat pernah sih gitu ya memikirkan bahwa kayaknya harapan kamu dan dia ini semakin lama bukan semakin dekat, tapi harapan kamu sama dia itu semakin lama semakin jauh gitu. Cuman buat kamu sih, menurut saya sih nggak perlu berkecil hati gitu, karena hati orang ini udah mulai tergerak untuk memikirkan kebaikan hubungan dan masa depan hubungan kalian ke depannya. Jadi yang harus kamu lakukan saat ini ya, kamu harus sabar, menunggu dan berdoa sama Tuhan biar ya segala apapun harapan dan keinginan kamu itu biar segera cepat tersampaikan dan tersalurkan. Terus juga di sini harapan kalian sih sebenarnya masih cukup besar ya gitu. Hanya karena yang saya lihat flashback ke belakang kemarin tuh dia sepertinya tuh kayak masih belum ada yang belum merasa siap dari finansial, kesiapan hati, kesiapan batin, dan masih banyak lagi gitu. Dan sepertinya orang ini tuh kayak udah mulai berpikir matang gitu loh. Jadi buat kamu sih sabar aja. Pasti apabila orang ini serius gitu, pasti orang ini bakalan apa ya, dalam bentuk menunjukkan keseriusan dia. Dan di sini ada kartu Eight of Swords. Memang sih dalam artian tuh kayak kamu merasa hati kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak ngerasa nggak bisa bebas loh. Lah kenapa nggak bisa bebas gitu? Di sini yang saya lihat ya karena dia selalu bikin kamu kecewa gitu ya, tiap ketemu tapi gagal. Ada yang juga tiap dia kamu keinginan untuk serius sama dia tapi dia nggak bisa diajak serius. Tiap dia dalam artian mengatakan janji gitu ya, tapi dia selalu mengingkari itu. Itu yang membuat kamu kayak seolah-olah hidup kamu merasa tertekan gitu karena terus-terus dibikin kecewa sama dia. Dan mungkin ya di kesempatan kali ini sepertinya dia udah mulai apa ya, udah mulai memperbaiki secara bertahap gitu ya, mana yang harus dihilangkan dan mana yang harus ditingkatkan gitu. Karena yang saya lihat dia juga sebenarnya ngerasa bosan gitu ngejalani hubungan yang gini-gini aja. Dan di sini ada kartu Nine of Swords gitu. Nine of Swords tuh kayak menggambarkan tentang stop buat kamu yang merasa sedih, merasa kecewa, merasa galau dan selalu dibikin nangis sama dia. Kamu harus bisa mengakhiri saat ini. Artinya tuh apa sih? Ya nikmati aja gitu ya alur yang sudah diberikan sama Tuhan. Karena semakin kamu memikirkan dia gitu, ya semakin orang ini tuh susah untuk dikendalikan. Tetapi semakin kamu ya udah menyerahkan aja semuanya sama Tuhan gitu, pasti Tuhan memiliki rencana lain yang jauh lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup. Menggambarkan tentang sebenarnya orang ini tuh ingin lebih apa ya di bulan ini gitu ya, dan mungkin beberapa bulan ke depannya orang ini tuh ingin lebih menunjukkan tentang sisi keseriusan dia, sisi keniatan dia, sisi tekadnya dia ke kamu gitu. Karena flashback ke belakang kemarin aku merasa bahwa orang ini tuh kayak masih belum apa ya,
bener-bener bikin kamu merasa salfok sama dia gitu loh. Alhasil ya udah gitu, kamu lihat dia yang biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang spesialnya sama sekali gitu. Tapi mungkin ya di bulan ini dan beberapa bulan ke depan, aku yakin pasti orang ini tuh akan segera menunjukkan bahwa nih loh, aku ini layak untuk kamu perjuangkan. Memang sih flashback ke belakang kemarin tuh kayak masih belum bisa gitu ya. Masih belum bisa membahagiakan kamu yang seutuhnya. Cuman yang saya lihat tuh orang ini udah mulai memikirkan hal tersebut. Jadi seperti itu. Maaf agak sedikit batuk ya, tapi nggak apa-apa demi kalian semuanya, oke? Dan ini kita lihat ya untuk kartu versi oracle-nya. Yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini. Ada kartu Love Review, Overcoming Difficulties, Indigo and Crystal Children, Crystal Clear Intention, Clairvoyance, and then ada kartu juga Comfort. Jika dilihat dari energi kartunya sih memang ya, jika mengulik flashback ke belakang kemarin tuh kayak aku melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak persentase kebahagiaan kamu itu bener-bener bisa dihitung gitu ya. Lebih sering kamu nangis galau kepikiran sama dia ketimbang dia buat kamu ngerasa bahagia. Bener apa enggak? Di sini aku melihat bahwa seolah kayak hati kamu bener-bener ngerasa galau, gelisah, gundah gitu, dan kamu kayak udah nggak tahu bagaimana caranya lagi gitu ya, untuk mempertahankan hubungan ini gitu. Karena segala bentuk cara dan upaya udah kamu tunjukkan tapi nggak membuahkan hasil yang maksimal. Terus juga di sini ada kartu Overcoming Difficulties gitu. Soalnya itu kayak harapan kamu sama dia itu sangat jauh dan sangat panjang gitu. Karena di saat kamu mengharapkan keseriusan dari dia, tapi dia itu nggak bisa serius sama kamu gitu. Itu yang membuat kamu seolah harapan serius gitu ya. Harapan untuk menjalin hubungan yang serius sama dia itu kayak susah untuk kamu gapai gitu. Karena kayaknya seolah cukup kamu yang berjuang sedangkan dia tidak. Dan di sini ada kartu Indigo and Crystal Children gitu. Mungkin yang saya lihat ya, saat ini orang ini tuh kayak udah mulai ada rasa penyesalan, ada keinginan untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Ada juga beberapa di antara kalian tuh yang mengharapkan udah ngerasa lelah juga gitu ya, menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Jadi buat kamu yang memilih kartu nomor 2, ya untuk saat ini tuh doakan gitu. Doakan dia agar cepat dia bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Memang sih bisa dibilang tuh kayak semuanya nggak bisa bergulir secara instan, semuanya butuh proses gitu. Tapi selama proses tersebut alangkah baiknya apabila kamu selalu mengiringi doa gitu. Biar orang ini tuh kayak hati dia semakin tersentuh dan keinginan dia untuk menjadi seperti apa yang kamu inginkan benar-benar bisa tercapai. Terus juga di sini aku melihat bahwa orangnya itu masih tipikal seseorang yang sebenarnya tuh dia itu ingin dimengerti gitu ya, dingertiin. Tapi di saat kamu butuh pengertian dari dia nggak bisa ngertiin kamu gitu. Yang saya lihat itu seperti itu. Dan di sini kamu seolah itu kayak merasa nggak ngedapetin sebuah keadilan dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Kamu merasa bahwa dalam artian tuh kayak nggak ada apapun gitu ya, kayak nggak ada nilainya di mata dia gitu. Cuman aku yakin bahwa di bulan ini dan beberapa bulan ke depan gitu, pasti orang ini udah ada rasa penyesalan gitu ya, kenapa dulunya dia tuh kayak bener-bener nggak berubah dari dulunya gitu. Kenapa hati dia merasa tergerak dari sekarang gitu. Ya nggak apa-apa sih menurut saya gitu ya, apapun gitu ya, mau dia berubah kapan gitu, yang penting dia masih ada effort atau keinginan untuk berubah, nggak masalah daripada nggak berubah sama sekali. Terus juga di sini aku bisa melihat ya bahwa sebenarnya tuh kayak kamu sering banget ya ngelus dada aja gitu dalam menghadapi dia gitu, menghadapi sisi cueknya dia, menghadapi dia yang seenak dia sendiri, menghadapi apapun ya, intinya tuh kayak menghadapi segala sesuatu yang intinya tuh kayak menguras kesabaran kamu gitu. Tapi dengan penuh kelegoan kamu gitu, kayak kamu masih mencoba mempertahankan hubungan ini.
Karena di sini yang saya lihat ya, awal kalian bertemu itu bukan karena ada maksud dan tujuan tertentu, karena kenyamanan satu sama lain. Dan setelahnya gitu ya, di sini aku melihat bahwa mungkin tuh kayak kurangnya sebuah komitmen dari hubungan kalian flashback ke belakang kemarin, sehingga ya terjadilah sebuah benturan yang seperti ini. Benturan yang sebenarnya nggak kalian inginkan dan nggak kalian harapkan. Tapi ingat ya, semuanya masih bisa diperbaiki. Jadi perbaiki sekarang sebelum terlambat gitu. Jadi intinya tuh apa sih gitu ya, kalian apabila ingin memperbaiki ya diperbaiki mulai dari sekarang gitu, karena hubungan nggak akan berubah sebelum kalian yang merubahnya. Jadi benar-benar harus bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu. Terus di sini oke, Pack of Pentacle, Two of Swords, Four of Pentacle, The Star. Terus juga ada kartu Two of Wands dan yang terakhir King of Wands. Di sini aku melihat sih ya bahwa sebenarnya hubungan kalian tuh masih sangat bisa diharapkan secara besar, asalkan dia ada keinginan untuk memperbaiki, kamu juga pun sama gitu. Jadi nggak boleh berat sebelah gitu, karena flashback ke belakang kemarin tuh kayak masih cenderung berat sebelah gitu. Terus juga di sini sebenarnya tuh kayak menjalin hubungan sama kamu itu sebenarnya simple sih, apabila dia ngerti gitu ya, karena kamu orangnya nggak banyak nuntut gitu, cukup kamu perhatian, kamu sayang, mampu ngejaga hati, maka ya udah gitu, kamu pasti akan memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Tapi begitu pula gitu, apabila kamu udah ngerasa dikecewakan gitu, maka maaf rasanya untuk mengulangi kisah yang sama, kamu orangnya seperti itu. Terus juga di sini Four of Pentacle ya. Four of Pentacle tuh kayak orang ini tuh kayak sama sekali nggak ada rasa untuk apa ya, peka sama kamu gitu. Peka dalam artian tuh kayak aku ini sayang sama kamu loh, masih berat sama kamu gitu. Pokoknya kamu melihat gitu. Tapi yang saya lihat tuh kayak orang ini, menurut saya tuh kayak orangnya kurang peka gitu. Hati dia kurang bisa melihat kedalaman hati kamu. Terus juga di sini ada kartu The Star. Kartu The Star tuh jangan pernah menganggap perjuangan kamu selama ini untuk dia itu akan sia-sia, karena di sini ada kartu Two of Wands, Tuhan pasti akan menukar gitu ya segala bentuk perjuangan dan kesabaran kamu sama momen yang lebih indah. Terus juga di sini ada kartu King of Wands. King of Wands tuh menggambarkan tentang ya kemungkinan ya, dalam artian tuh kayak kamu udah banyak melewati kesedihan, kebahagiaan, susah, seneng, dan masih banyak lagi gitu. Tetapi kamu masih tetap gitu ya, sabar, tawakal, masih tetap berpikir positive thinking gitu. Aku yakin gitu ya, apa yang menjadi keinginan kamu dan harapan kamu bisa segera tercapai, asalkan ya seperti yang saya bilang tadi, antara kamu dan dia sama-sama ada keinginan untuk saling memperbaiki satu sama lain. Karena untuk saat ini gitu ya, bukan saling otot gitu ya yang dibutuhkan, tetapi saling bisa ngerti dan ngimbangin satu sama lain. Itu adalah kunci keberhasilan dari sebuah hubungan. Jadi seperti itu. Oke, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah milih kartu nomor 2. Sekarang saatnya Clarissa lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke, tetap station ya. Oke teman-teman, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada kartu Knight of Wands, ada kartu juga Ten of Wands, ada kartu juga Three of Swords, ada kartu juga The Hangman. Terus ada kartu Two of Swords, dan yang terakhir ada kartu Nine of Cups. Yes. Kita geser ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini kira-kira apa? Di sini aku sih benar-benar bisa melihat ya bahwa buat teman-teman yang kartu nomor 3 itu ada beberapa di antara kalian yang masih berharap sama dia, ada yang udah nggak berharap sama sekali karena mungkin tuh kayak saking belangsaknya dia, saking dia terlalu berat ngecewain kamu, saking dia benar-benar menguras emosi dan amarah kamu, menguras kesabaran kamu gitu. Dan ada juga beberapa di antara kalian tuh yang mungkin masih mengharapkan kehadiran dia. Dan di sini ada kartu Knight of Wands gitu ya. Di sini aku lebih ke baik yang udah mengharap maupun tidak gitu. Aku melihat bahwa sepertinya di bulan Oktober, maksudnya di bulan Idul Fitri ini sepertinya dia akan mencoba gitu ya hadir atau menghubungi kamu kembali
ingin meminta maaf gitu ya, ingin meminta maaf sama kamu, meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Dan yang jelas ya orang ini juga memiliki tujuan ingin memperbaiki hubungan gitu. Cuman kayak di sini nantinya akan ada beberapa gejolak gitu. Ada beberapa di antara kalian yang bisa terima gitu ya. Ada beberapa di antara kalian yang sama sekali itu kayak aku udah gak ngarepin kamu lagi gitu. Karena kamu udah terlalu sering ngecewain aku, udah terlalu sering mengkhianati aku, udah terlalu sering mempermainkan aku gitu. Yang jelas aku yakin bahwa orang ini tuh akan dalam waktu dekat itu ya, akan mencoba gitu ya hadir lagi di dalam kehidupan kamu dan ingin menembus semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Terus juga di sini ada kartu Two of Swords ya. Di sini tuh kayak menggambarkan sebenarnya tuh kayak kamu lebih mendominasi yang sebenarnya tuh kayak apa ya gitu, mau lo balik mau lo enggak gitu, semuanya tuh kayak terserah kamu aja gitu. Karena sebenarnya kamu udah capek gitu, perasaan kamu udah capek menahan beban yang udah dia limpahkan ke kamu gitu. Sedangkan dia flashback ke belakang kemarin tuh kayak nggak pernah mikirin keadaan kamu sama sekali gitu. Apakah kamu kurang perhatian, apakah kamu kurang kasih sayang, kurang apa gitu, dia nggak pernah melihat itu semuanya gitu. Dan di sini tuh kayak kamu benar-benar udah gitu ya, semuanya tuh kayak kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena percuma juga gitu, kamu udah berusaha jadi apa yang dia inginkan, tapi dia nggak pernah gitu ya ada di saat kamu meminta ada di sampingnya dia gitu. Sehingga di sini yang saya lihat ya, bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, tetapi luka dan sakit hati yang masih mendominasi sampai detik ini. Artinya itu apa? Ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang bisa memaafkan dia. Ada juga beberapa di antara kalian tuh yang ngerasa bahwa aku kayaknya udah nggak bisa maafin kamu gitu. Karena kamu udah terlalu sering gitu bikin aku ngerasa sakit hati. Bahkan bisa dibilang aku udah memaafkan kamu berkali-kali gitu. Tapi yang soal itu orang ini menjadi sebuah kebiasaan gitu. Oh ya udah aku buat kesalahan tuh ujung-ujungnya nanti kamu juga memaafkan gitu. Jadi seolah itu menyepelekan kamu. Itu yang membuat kamu seolah itu kayak ngerasa gak dihargai sebagai pasangan gitu loh. Dalam artian tuh kenapa sih gitu, aku udah berusaha jadi apa yang kamu inginkan, tapi di saat aku meminta kamu setidaknya sedikit aja bisa jadi apa yang aku inginkan tuh kayak nggak bisa gitu. Itu yang terkadang membuat kamu kayak ya nggak ngedapetin sebuah keadilan dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Bahkan untuk saat ini yang saya lihat ya gitu, posisi kamu saat itu kayak benar-benar terombang-ambing nggak jelas. Terombang-ambing nggak jelas tuh apa? Ini sebenarnya dibilang jomblo juga sebenarnya masih ada ikatan status gitu. Tapi dibilang masih ada ikatan status, orang ini nggak pernah peduli sama kamu gitu. Itu yang membuat kamu juga ingin membuka hati untuk orang baru itu masih berpikir dua kali. Karena mungkin juga basically kamu juga nggak mau ya gitu, apabila salah langkah dan salah pilih lagi gitu, entar nemu orang yang kayak gini lagi gitu. Itu yang membuat kamu akhirnya tuh kayak mencoba menunggu sampai benar-benar kamu mendapatkan kejelasan dari dia gitu. Tapi apabila dia benar-benar udah nggak ada kejelasan, ya udah gitu, kamu akan mengakhiri dia secara sepihak. Terus juga di sini ada kartu Two of Swords gitu. Two of Swords di sini kayak memperlihatkan sih bahwa sebenarnya tuh kayak kamu udah banyak menahan sakit atas ulah yang dia buat ke kamu gitu. Cuman memang kamu bukan tipe seseorang yang dalam artian tuh mengeluh gitu. Jadi ya udah gitu, kamu berusaha pura-pura tegar aja gitu, pura-pura tegar, pura-pura diam gitu. Tapi dalamnya hati kamu sebenarnya ingin menangis, ingin meraung dan ingin menjerit gitu. Tapi ya karena kamu tipikal seseorang yang tidak terlalu ingin mengumbar kesedihan kamu, ya jadi mungkin kamu hanya mencurahkan tentang isi hati kamu sama orang yang benar-benar udah kamu percaya gitu. Di sini aku juga bisa melihat ya ada kartu Nine of Cup. Nine of Cup tuh kayak seolah-olah gitu ya, apa yang kamu beri ke dia selama ini gitu, kayaknya tuh nggak pernah dihargai gitu. Dan kamu itu kayak setidaknya itu gini, aku nggak menuntut kamu harus jadi A, B, C, dan D gitu. Cukup jadi kamu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi sampai detik ini gitu, kayaknya nggak ada perubahan sama sekali gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Itu yang membuat kamu itu bener-bener ini sebenarnya aku ini masih kamu anggap sebagai pasangan, sebagai teman, atau apa gitu loh. Itu yang membuat kamu terkadang suka berpikir pusing 7 keliling gitu. Karena kamu nggak tahu gitu sebenarnya maksud dan keinginan dia itu apa gitu. Semakin dia kamu pertahankan, tapi kayaknya dia nggak layak untuk dipertahankan gitu. Tetapi setelah kamu berpikir ya, kamu mencoba untuk melepaskan gitu. Tapi kayaknya ya cukup berat gitu, karena udah banyak pengorbanan yang udah kamu lakukan untuk dia gitu.
yang akan dia berikan di bulan Idul Fitri ini. Oke. Kartu yang pertama ada kartu Believe One, ada kartu Spiritual Understanding, Clairvoyance, and then Clairaudience, Gift from God, dan yang terakhir ada kartu Neutral. Di sini ada kartu Believe One gitu. Believe One tuh kayak saking orang ini tuh kayak udah sering ngecewain kamu gitu. Sekalipun orang itu kayak berusaha meyakinkan kamu yang kayak, aku ini nggak ngapa-ngapain loh, percaya sama aku bisa ngejaga hati untuk kamu gitu. Karena seringnya kamu udah dibikin percaya sama dia gitu, sehingga itu kayak kamu udah nggak ada rasa kepercayaan lagi sama dia. Karena apa? Ya kamu udah tahu gitu ya, apa yang bakalan dia ucapkan dan apa yang bakalan dia katakan gitu. Pasti hal yang sama, itu kayak menurut kamu itu alasan yang klasik gitu. Alasan yang selalu dia buat untuk dari kesalahan yang terjadi. Terus juga di sini apa ya? Di sini tuh kayak spiritual understanding gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini tuh bener-bener udah nggak bisa melihat harapan lagi sama dia gitu, karena kamu udah menyerahkan harapan kamu sama Tuhan gitu. Jadi mau dia berubah, mau dia enggak, mau dia balik, mau dia apa, terserah gitu. Yang jelas tuh kayak kamu udah nggak mau terlalu berat gitu ya, terlalu berat mempertahankan dia gitu, karena yang saya lihat semakin kamu pertahankan, semakin kamu yang sakit dan menjadi korban. Terus juga di sini ada kartu Clairvoyance gitu. Clairvoyance tuh kayak kamu udah berusaha jujur ke dia, kamu udah berusaha terbuka sama dia, dan kamu menghilangkan batasan di dalam diri kamu gitu. Tapi kayak yang saya lihat ya gitu, dia nggak bisa ngimbangin kamu gitu. Dia justru malah seolah itu ada banyak hal yang berusaha dia tutupi gitu ya. Entah kesalahan, entah keburukan gitu ya. Yang seolah itu kayak kamu mengira bahwa dia flashback ke flashback ke belakang kemarin dan sampai saat ini gitu. Kayak orang itu kayak masih belum bisa berkata jujur 100% sama kamu, karena kamu ngerasa bahwa kayaknya ada aja satu hal yang berusaha dia tutupin gitu. Dan kayak bener-bener yang seolah itu kayak kamu nggak boleh tahu. Terus juga di sini ada kartu Clairaudience gitu ya. Sebenarnya saat ini tuh kayak kamu bener-bener membutuhkan teman yang benar-benar bisa kamu ajak untuk saling mencurahkan tentang isi hati gitu. Tapi terkadang gitu, kayak kamu masih berpikir dua kali ketika kamu ingin mencurahkan tentang isi hati kamu. Kayak kamu itu seolah, oh enggak deh gitu, nanti jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan kayak gitu. Sehingga ya kamu hanya bisa memendam gitu ya, kesedihan kamu sendirian gitu. Coba apabila kamu bisa lebih intinya tuh mencari teman yang tepat, mencari momen yang pas gitu. Ceritakan, nggak masalah gitu ya. Ceritakan tentang keluh kesah isi hati kamu apabila memang itu bisa mengurangi beban kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Gift from God itu, yang akhirnya tuh kayak untuk saat ini tuh kayak kamu bener-bener ya udah gitu, apabila dia memang nggak bisa diharapkan gitu ya, kamu minta sama Tuhan biar dia segera dilupakan gitu. Tetapi apabila dia masih bisa dipertahankan gitu, ya kamu nggak bakal langsung menerima dia gitu aja gitu. Harus ada perjuangan dan pengorbanan lagi, setidaknya momen gitu ya yang bisa meyakinkan hati kamu kembali. Karena jujur untuk saat itu kayak kamu udah nggak merasa yakin gitu ya bahwa dia benar-benar bisa berubah. Terus juga di sini ada kartu Neutral gitu. Kartu Neutral tuh kayak menggambarkan tentang dulu gitu ya, dia seolah itu banyak mengutarakan janji-janji manis ke kamu gitu ya. Cinta dia tulus, dia berusaha setia, berusaha menjadi apa yang kamu inginkan gitu. Tapi setelah kamu benar-benar dia udah berhasil ngedapetin kamu gitu ya, seolah itu kayak gak pernah ada hal yang berusaha dia tepatin gitu. Justru malah orang itu kayak bikin alasan, bikin hal apapun gitu ya. Ya seolah itu kayak bener-bener bikin kamu tambah ilfil gitu loh. Aku pikirnya seperti itu. Terus di sini, oke. Yang akan dia berikan for Oswald, ada kartu Seven of Pentacles, ada kartu juga Three of Swords, dan di sini ada kartu Eight of Pentacles, ada kartu juga The Hermit, dan di sini ada kartu juga Three of Cups. Yes. Di sini aku melihat ya bahwa
Hari-hari kamu dipenuhi dengan kesedihan, kecemasan, dan kekecewaan. Dan bisa dibilang ya apa ya, banyak sekali yang benar-benar kayak kamu nggak bisa berpikir secara plong gitu. Karena apa ya, bisa dibilang tuh dia selalu ada aja buat ulah gitu ya, membuat kamu merasa kesal. Sehingga akhirnya tuh kayak kamu benar-benar udah ngerasa lelah gitu ya memperjuangkan dia gitu. Karena segala effort dan upaya udah kamu lakukan untuk dia, tapi tetap gitu ya, ujung-ujungnya dia malah menyakiti perasaan kamu, bukan malah membahagiakan kamu. Dan di sini sebenarnya kamu udah cukup sabar melewati proses yang benar-benar tuh apa ya, proses yang cukup berat yang harus kamu hadapi gitu. Tapi orang ini nggak pernah sadar, nggak pernah melihat gitu ya, bagaimana kesabaran kamu selama ini dalam menghadapi dia. Dan di sini ada kartu The Hermit gitu, sampai akhirnya tuh kayak kamu benar-benar mencari solusi yang terbaik gitu, antara kamu mempertahankan dia apa kamu melepaskan dia gitu. Karena jujur gitu ya, kamu mempertahankan aja gitu, rasanya tuh kayak kamu yang menjadi apa ya, penampung masalahnya dia, sedangkan dia itu kayak nggak pernah bisa gitu loh mengetahui tentang keluh kesah kamu selama ini gitu. Sehingga di sini yang saya lihat ya, kayak kamu soal itu bener-bener sedang merasa dipermainkan sama dia. Bukannya orang ini mencari keseriusan, tapi justru malah yang saya lihat ya, kayak kamu seolah justru malah dipermainkan gitu ya. Kamu dijadikan sebagai umpan permainannya dia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin Clarissa dari awal sampai akhir ya. Dan aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi, ingin private reading atau personal reading, kalian bisa lihat langkah-langkahnya dan cara-caranya dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Jangan lupa di-share, di-like, dan komentar sebanyak-banyaknya. Ingat ya, komentar sebanyak-banyaknya apabila ada hal yang ingin dikatakan. Oke? Nanti komentar terbanyak gitu ya akan dijadikan sebagai sebuah tema video selanjutnya. Oke? Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.